Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaria Maria Ingrid Diotor, NIM 2101D11, Prodi Teknik Informatika. Di video pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kriptografi. Sistem kriptografi adalah cara untuk melindungi informasi dengan mengubahnya menjadi format transkripsi agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi yang sesuai. Ini melibatkan penggunaan algoritma matematika untuk mengubah teks biasa menjadi teks teracak, yang kemudian dapat diubah kembali menjadi teks biasa oleh penerima yang memiliki kunci yang sesuai. Dalam kriptografi terdapat beberapa konsep dan elemen penting, termasuk yang pertama algoritma kriptografi. Ini adalah aturan matematika yang digunakan untuk mengubah teks biasa menjadi teks transkripsi dan sebaliknya. Yang kedua, kunci kriptografi. Kunci adalah nilai yang digunakan dalam algoritma untuk mengontrol proses enskripsi dan deskripsi. Ada dua jenis kunci simetris sama untuk enskripsi dan deskripsi, dan kunci asimetrik atau berpasangan dengan satu kunci untuk enskripsi dan yang lainnya untuk deskripsi. Enskripsi itu seperti apa? Proses mengubah teks biasa menjadi teks transkripsi menggunakan algoritma kriptografi dan kunci. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi ini seperti apa? Proses mengubah teks transkripsi kembali menjadi teks biasa dengan menggunakan algoritma kriptografi yang sama, tetapi dengan kunci deskripsi yang sesuai. Yang berikut, keamanan. Keamanan itu seperti apa? Aspek penting dalam kriptografi yang menjamin bahwa informasi terlindungi dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang berikut, protokol kriptografi. Standar dan prosedur yang mengatur cara berkomunikasi aman dilakukan seperti SSL atau TLS untuk pengiriman data melalui internet. Ada beberapa jenis kriptografi umum yang digunakan adalah yang pertama, kriptografi simetris. Kriptografi simetris ini menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi. Contohnya adalah algoritma AES atau Advanced Encryption Standards. Yang kedua, kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris ini menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik untuk enskripsi dan kunci pribadi untuk deskripsi. RSA adalah salah satu contohnya. Yang ketiga adalah hashing. Hashing dapat mengubah data menjadi nilai hash yang unik. Ini tidak dapat diubah kembali menjadi data asli dan digunakan untuk memverifikasi integritas data. Contohnya adalah algoritma SH256. Yang keempat, kriptografi hibrida. Kriptografi hibrida dapat menggabungkan keunggulan dari kriptografi simetris dan asimetris. Biasanya pesan dienkripsi dengan kunci simetris dan kemudian kunci simetris disebut dienkripsi menggunakan kunci publik algoritma asimetris. Sistem penyadap merupakan teknik atau perangkat lunak yang digunakan untuk menangkap, memantau, atau memecahkan pesan transkripsi tanpa izin dari pihak yang memiliki akses yang sah. Beberapa contoh karakteristik dan dampak negatif dari sistem penyadap adalah yang pertama, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi ini seperti sistem penyadap dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dengan penyusup ke dalam komunikasi pribadi atau data sensitif tanpa izin. Yang kedua, pencurian informasi rahasia. Informasi rahasia atau rahasia industri dapat dicuri menggunakan sistem penyadap mengakibatkan kerugian finansial atau kerugian reputasi. Yang ketiga, pengintaian. Pengintaian ini seperti sistem penyadap sering digunakan untuk pengintaian dan spionase oleh pemerintah, kelompok kriminal, atau entitas asing untuk memperoleh keuntungan politik, militer, atau ekonomi. Yang berikut, pembobolan keamanan. Jika sistem penyadap berhasil meretas sistem keamanan, itu dapat menyebabkan pembobolan keamanan yang signifikan dengan potensi untuk mencuri data penting atau merusak infrastruktur komputer. Yang terakhir, kerentanan eksploitasi. Ini seperti penyadap juga dapat memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem operasi untuk memasang perangkat lunak berbahaya atau malware, mengakibatkan kerusakan atau kerugian bagi pengguna akhir. Jadi teman-teman, untuk melindungi diri dari sistem penyadap, kita dapat mengambil beberapa langkah.
Yang pertama, gunakan kriptografi. Gunakan teknik kriptografi yang kuat untuk melindungi komunikasi dan data kita. Pastikan untuk menggunakan algoritma yang telah teruji dan diakui secara luas. Yang berikut, perbarui perangkat lunak. Selalu perbarui perangkat lunak Anda dengan pembaruan keamanan terbaru untuk memperbaiki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyadap. Yang berikut, pertimbangan penggunaan VPN. Gunakan layanan VPN atau Virtual Private Network untuk menyandingkan atau menyembunyikan aktivitas online Anda, terutama saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Selanjutnya, waspada email dan lampiran. Hindari membuka lampiran atau mengetik tautan dari email yang mencurigakan, karena ini bisa menjadi metode yang umum digunakan oleh penyadap untuk menyebarkan malware. Yang berikut, gunakan autentikasi dua faktor. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk layanan online yang penting seperti email dan media sosial untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan. Yang berikut, freeware dan perangkat lunak antivirus. Gunakan freeware dan perangkat lunak antivirus yang kuat untuk memblokir akses yang tidak sah dan mendeteksi malware yang mungkin terinstall pada sistem Anda. Yang berikut, bersikap waspada. Selalu waspada terhadap tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan seperti penurunan kinerja sistem yang tidak dijelaskan atau permintaan izin yang tidak biasa dari perangkat lunak. Sistem kriptoanalisis adalah studi dan teknik untuk menganalisis sistem kriptografi dengan tujuan mengungkap pesan terenkripsi atau menemukan kelemahan dalam algoritma kriptografi. Tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan keamanan sistem kriptografi dan mendapatkan akses ke informasi yang dienkripsi tanpa izin. Beberapa jenis kriptoanalisis yang umum digunakan termasuk yang pertama, kriptoanalisis frekuensi. Ini bersifat menganalisis pola frekuensi kemunculan huruf atau sifat dalam teks transkripsi untuk mencoba mengidentifikasi pola bahasa asli atau struktur pesan. Selanjutnya, serangan brute force. Mencoba semua kemungkinan kunci enskripsi untuk mendeskripsi pesan transkripsi. Ini merupakan pendekatan yang memakan waktu, tetap efektif jika kunci pendek atau algoritma lemah. Selanjutnya, kriptoanalisis diferensial. Menganalisis perbedaan antara teks transkripsi dan teks biasa untuk menemukan pola atau kelemahan dalam algoritma kriptografi. Berikutnya, serangan ciphertext only. Menganalisis hanya teks transkripsi tanpa memiliki akses ke teks asli untuk mencoba mengidentifikasi pola atau struktur pesan. Selanjutnya, serangan chosen plain text. Menggunakan akses ke teks asli dan teks transkripsi yang dipilih oleh penyerang untuk mencoba mengidentifikasi hubungan antara keduanya dan mendapatkan informasi tentang kunci enskripsi. Yang terakhir, kriptoanalisis berbasis kunci. Menganalisis kunci enskripsi yang digunakan algoritma kriptografi untuk menemukan kelemahan atau pola yang dapat digunakan untuk mendekripsi pesan terenkripsi. Sistem kriptologi adalah bidang studi yang mencakup kriptografi atau proses enskripsi dan deskripsi pesan, serta kriptoanalisis atau analisis sistem kriptografi untuk mengungkap pesan transkripsi atau menemukan kelemahan dalam algoritma kriptografi. Berikut ini beberapa poin penting dalam kriptologi. Yang pertama, kriptografi. Ini melibatkan pengembangan teknik untuk mengamankan informasi dengan mengubahnya menjadi format terenkripsi, agar hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci dekripsi yang sesuai. Selanjutnya, kunci kriptografi. Kunci adalah nilai atau informasi yang digunakan dalam algoritma kriptografi untuk mengontrol proses enkripsi dan dekripsi. Ada kunci simetris dan kunci asimetris. Selanjutnya, kriptoanalisis melibatkan analisis sistem kriptografi untuk mengungkap pesan terenkripsi atau menemukan kelemahan dalam algoritma kriptografi dengan tujuan mendapatkan akses ke informasi yang dienkripsi tanpa izin.